Pelajaran hari ini untuk kelas 7 IPA, yaitunya fikih ya. Fikih. Mari kita mulai sesuai dengan silabus Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Ya, untuk kelas 7 untuk kelas 7 semua ya diawali dari kitab nikah. Itu silabus kita di sini. Maka oleh sebab itu ya kamu harus melihat kitab, nama kitabnya adalah Mahalli. Ya, fannya fikih. Ya, kitabnya Mahalli. Ya, fannya nama fan atau mata pelajaran fikih. Masalah yang dibahas adalah kitabun nikah. Halaman 206. Coba kamu lihat 206 halamannya. Untuk itu harusnya kamu membaca, tetapi disebabkan ya membaca matanya, terjemahan letterlek kira-kira. Tapi karena kita nggak berhadapan tatap muka belajar, biarlah ya saya yang mulai membacanya. Kamu harus perhatikan semua. Nanti akan saya saya minta kembali keterangan ini. Kita mulai ya, untuk berkah tentu perlu kita hadiahkanlah pahala pahala Fatihah kita kepada pengarang kitab ini, yaitunya beliau Imam Al-Mahalli. Ila hadratin Nabi Mustafa wa ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kamu perhatikan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi ayat tazwiji huwa mustahabbun limuhtajin ilaihi bi an tatuqa nafsuhu ilal wata'i yajidu ahibbatahu ay mu'natahu min mahrin wa ghairihi tahsinan lid-dini wa sawa'un kana mustaghilan bil ibadati amla fa in faqadaha ustuhibba tarkuhu wa yaksuru sahwatahu bis-sawmi irsyadan qala sallallahu alaihi wasallama mimma rawahu syekhani ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wija'un ay dafi'un li syahwatihi wal ba'atu bil maddi mu'min nikahi fa illam tankasiru bisawmi la yaksiru habil kafuri wa nahwihi bal yatazawwaj wallahu a'lam. Ini ya lafadznya, bacaan lafadz kitab yang tidak punya harkat atau baris. Tentu dengan ilmu yang telah kamu ketahui nahwu saraf ya kamu sudah bisa, saya kira ya melihat apa kalimat, apa sigat dan apa i'rab yang telah dibaca tadi. Untuk itu ya kamu harus mengoreksinya. Saya hanya membaca lafaz seperti yang telah kamu dengar dan sekarang saya terjemahkan lengkap dengan keterangannya. Ini Kitabun Nikahi. Ini adalah kitab yang menerangkan masalah nikah.
Nah, ini kan rubuk yang keberapa ini? Rubuk yang ketiga dari ilmu syariat atau ilmu fikih. Rubuk yang pertama adalah rubuk ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga nikah. Nah, yang keempat nanti adalah jinayah. Ini rubuk. Ya, rubuk artinya seperempat dari yang empat di dalam masalah fikih. Ya, yang kita pelajari di madrasah kita ini. Kitabun nikah ini adalah kitab nikah. Arti nikah perkawinan, tazwij ya. Nah, tazwij itu kan sudah paham kita apa itu tazwij. Huwa mustahabun, nikah itu disunatkan hukumnya. Apakah bagi seluruh orang yang butuh kepada nikah disunatkan? Ini lihat dulu. Jadi nikah itu hukumnya disunatkan. Karena hadis itu hadis Rasulullah SAW, man raghiba an sunnati ya falaisa minna, kata Rasulullah. Falaisa minni. Orang yang benci kepada sunnahku, maka bukan dari golonganku. Nah, itulah dasar huwa mustahabun. Hianya nikah disunatkan bagi orang yang butuh kepada nikah. Nah, ini. Jadi sunat itu enggak menyeluruh. Orang yang berhajat kepada nikah baru dapat hukum sunat. Apa bukti bahwa dia berhajat atau butuh kepada nikah? Nah, ini. Dengan bahwa telah rindu dirinya orang kepada watak, ya, pergaulan suami istri itu maksud. Kalau sudah rindu diri kepada watak, disunatkan bagi dia nikah. Disunatkan baginya nikah. Tapi bukan itu saja yang menjadi alasan untuk sunat nikah. Yang kedua ini, yajidu ahibbatahu. Lagi orang yang rindu untuk nikah tadi memperoleh dia akan ongkos, baru sunat. Sudah dua itu. Pertama, rindu dirinya kepada pergaulan suami istri. Kedua, memperoleh ongkos. Kalau rindu saja tidak ada ongkos, belum sunat. Mungkin, nah ini, mungkin nanti haram. Karena dengan apa perempuan dinafkahi. Nah itu. Itu yang kedua. Ya, memperoleh dia akan ongkos. Artinya ongkosnya itu nikah, nyatalah dari mahar. Itu yang pertama. Karena mahar menjadi syarat di dalam sah akad nikah nanti. Dan lainnya mahar. Lain mahar apa itu? Tentu banyak tempat, rumah, ya, pakaian, segala macam. Alat tanzif perempuan. Itu termasuk harus kita seorang laki-laki yang telah rindu untuk ya bergaul suami istri tadi, maka disunatkan bagi kita nikah. Yang kedua, jalannya maka sunat adalah memperoleh ongkos, nyatalah dari mahar dan lainnya mahar. Gunanya apa nikah? Nah, ini tahsinan lid-dini. Gunanya adalah untuk memeliharakan agama kita. Kalau kita sudah butuh kepada nikah, ada ongkos enggak nikah juga, nanti ya agama enggak terpelihara. Melihat gadis orang, melihat anak orang, melihat segala macam, ya timbul syahwat. Nah, rusak agama kita. Itu gunanya nikah. Sawa'un kana mustaghilan bil ibadati Allah. Biar orang yang telah rindu untuk nikah tadi atau dan lagi memperoleh ongkos, biar dia sibuk apa waktunya dipergunakannya untuk ibadah atau tidak. Sunat bagi orang itu nikah. Jadi biar dia dalam beribadah atau tidak beribadah, kalau sudah ada yang dua tadi, maka hukum nikah bagi dia sunat. Hadis. Tercabang dari itu, ini pelajarannya. Fa'in faqadaha, maka jika miskin dia akannya yang tersebut, butuh tidak, ongkos pun tidak ada. Apa hukum nikah bagi dia? Andai kata dia nikah juga, inilah disunatkan meninggalkan nikah. Ya, rindu untuk bergaul suami istri tidak, ongkos pun tidak ada. Yang sunat bagi dia adalah ya meninggalkannya nikah.
dapat pahala dia meninggalkan nikah. Karena disunatkan hukumnya meninggalkan nikah. Dan memecah dia suhu syahwatahu bisawm. Laki-laki tentu punya syahwat, ya. Dan memecah artinya apa itu ya? Memecah dia akan syahwatnya dengan puasa. Puasa memecah syahwat. Jadi kalau tidak rindu kepada nikah dan tidak ada ongkos, ya janganlah nikah. Karena yang disunatkan bagi orang tersebut adalah meninggalkan nikah. Dia punya syahwat, nanti kan berbahaya begitu ya. Ada perbuatan-perbuatan melanggar agama seperti onani dan segala macam, dia nanti maka syahwat yang mendorong untuk perbuatan itu dipecah dengan puasa. Puasa lakukan. Dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala meninggalkan nikah karena tidak ada syarat untuk disunatkan. Yang kedua, dapat pula pahala puasa disebabkan memecah syahwat. Habis. Kenapa dipecah syahwat dengan puasa? Alasannya adalah sabda Rasulullah SAW. Irsyadan, karena dicerdaskan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari barang yang telah merawikan akannya hadis Rasul, menerangkan akan hadis Rasul oleh Imam Bukhari Muslim Syekhan. Apa hadisnya? Ya ma'syar syabab, hai pada kelompok pemuda, syabab, kumpulan lah ya. Man istata'a minkumul ba'ah, orang-orang yang mampu dia di antara kamu ongkos, falyatazawwaj, kata Rasulullah. Ini alasannya. Hadis Rasulullah SAW, bukan bikinan para ulama-ulama fikih saja untuk meninggalkan nikah bagi orang yang tidak ada butuhnya kepada nikah dan tidak ada ongkos. Malah paham hadis ini bagi orang yang mampu bagi orang yang mampu dianjurkan oleh Rasulullah untuk nikah. Apa bunyi hadisnya? Inilah dia. Ya ma'syar syabab, hai kelompok pemuda. Itu kata Rasulullah SAW. Man istata'a minkumul ba'ah, orang-orang yang telah mampu sanggup di antara kamu akan ongkos, falyatazawwaj, maka hendak nikahlah dia. Itu kata Rasulullah SAW. Fa'innahu abaddu lil basar, karena bahwasanya nikah adalah memendekkan bagi pandangan. Terlihat gadis orang segala macam tidak ada syahwatnya, itulah kira-kira. Dan itulah maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW nikah. Dan lagi nikah itu wa ahsan lil faraj, memelihara bagi farad, bagi kemaluan. Karena tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak yang tidak baik akan dilakukannya karena dia sudah punya istri, betul. Itu gunanya nikah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Fa'inahu, maka bahwasanya nikah, tertinggal satu baris. Wa man lam yastati' fa alaihi, orang yang tidak sanggup dia dari yang dua tersebut di atas tadi, yang jelas ongkos, fa alaihi bisawm, itu yang dipahami dari hadis, maka wajib di atasnya dengan puasa. Fa innahu lahu wijaun, maka bahwasanya puasa baginya orang yang tidak sanggup ongkos dan tidak butuh nikah tadi, menolakkan bagi syahwatnya. Artinya menolakkan apa bahasa Indonesianya itu? Menolakkan syahwat dengan arti tidak menimbulkan syahwat. Karena puasa itu jelas-jelas memecah syahwat. Itu dia. Habis, ini kalimat nih. Wal ba'atu, bacaannya bimat. Ba'atu. Wal ba'atu, bacaannya dengan mat panjang, ba'atu. Maksudnya nikah, ongkos nikah itu. Jadi ba'ah maknanya ongkos nikah. Fa'ilam tankasir, maka jika tidak pecah syahwatnya dengan puasa, bagaimana lagi?
La yakasiru ha bil kafuri. Janganlah memecah dia akan syahwatnya dengan obat-obatan. Tetapi bagaimana? Dengan obat-obatan ya, dan sebagainya. Tetapi nikahlah dia. Habis. Fa'ilam yahtaji ilaihi, maka jika tidak butuh dia kepada nikah, bagaimana maksudnya? Dengan bahwa tidak rindu dirinya kepada otak, dimakruhkan. Nah, ini pun dimakruhkan baginya nikah. Syarat jika, ini maka makruh, syarat jika miskin dia dari ongkos. Karena barang padanya dari mengakui atau melaksanakan barang yang tidak disanggupi di atasnya daripada tanpa hajat. Wa sawa'un kana bihi, bersamaan ada dengan seorang itu penyakit atau tidak. Dan jika tidak miskin dia dari ongkos, artinya memperoleh dia akan ongkos, dan tiada dengannya ilat, maka tidak dimakruhkan baginya. Tetapi bermula ibadah lebih afdal baginya daripada nikah. Artinya, ya, ada fadilah beribadah di atasnya. Nah, itulah dia. Untunglah, sehingga itulah pelajaran pada hari ini. Nanti ya akan saya coba menanya, kamu jawab nanti ya melalui kertas di classroom. Gitu. Jadi andai kata anda paham, kalimatnya anda paham, sigat dari kalimat anda paham, ya yang Arab anda paham, keterangan anda paham, ya kamu tanyakan supaya berhasil kita belajar. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu pelajaran hari ini. Nah, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.